Dan pernikahan itu Bapak Ibu sekalian adalah ibadah yang paling besar pahalanya. Karena jedah waktunya panjang. Gitu kan? Jadi dari awal akad nikah sampai kita meninggal, bahkan kalau punya keturunan itu terus menerus jadi amal jariah, ibadah terus tuh. Seorang suami selama berstatus suami dan dia menjalankan kewajibannya memberikan nafkah, menyiapkan tempat tinggal, selama istrinya tinggal di tempat itu walaupun kontrak, setiap hari pahalanya terus, makanan, minuman yang dimakan terus, panduan dinasehatin. Istri juga begitu, mengelola makanan, mengelola minuman, mencuci baju, membersihkan rumah, ini pahala terus nih. Anak lahir, perempuan yang hamil, kemudian dia seperti pahala jihad kalau hamil, melahirkan anak, diurus anaknya, disusuin, dididik, ini jadi amal jariah nih. Akan ada hukum timbal balik karena dia melahirkan anak itu, maka ada bakti dari anak-anak itu kan, terus berjalan nih. Jadi kata ulama, rumah tangga memang itu luar biasa, sumber pahala yang sangat besar. Tapi di sini dia bisa jadi batal dengan satu perkara, walaupun itu adalah memenuhi syarat dan rukun. Kalau dia bilang setelah ada wali perempuan, ada mahar, ada kalimat ijab kabul, ada 2 saksi, ya, diiklankan, tapi saya nikah sama dia cuma 3 bulan. Kalimat ini penentuan batas waktu membatalkan semuanya tadi. Jadi nggak boleh nikah dengan batas waktu. Harus nikahnya nikah. Kalau terjadi sesuatu la qaddarallah, semoga Allah tidak takdirkan, misal ada orang ribut kemudian cerai, maka itu urusan nanti, nggak ada urusannya sama yang sekarang. Jadi nggak sah pernikahan, bahkan bisa terbatalkan semua tadi kalau orang nikah dengan menentukan batas waktu, karena ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Nikah sir, kata penulis, yang terpenuhi syarat-syarat dan rukunnya tapi tidak diumumkan karena situasi dan kondisi tertentu, maka ini adalah pernikahan yang sah. Dia tidak mau iklankan misalnya, itu hak mereka, dia cuma kasih tahu karena memang hadis Nabi SAW yang berbunyi aulim walau bisyat, iklankan walaupun dengan seekor kambing, ini maksudnya adalah kepada orang-orang yang dikenal saja. Jadi tidak harus misalnya seseorang dari kita menikah satu kota Jakarta diundang, kan tidak mungkin, tidak mungkin. Maka dia cukupkan dengan orang-orang sekitarnya saja. Dan setiap perempuan yang menjaga, mau disentuh dia menjaga diri, tidak mau, tidak bisa menyentuh kecuali sudah halal misal, maka laki-laki itu akan segan dengan dia. Itu sudah menjadi sunnatullah sistem. Tapi kapan dia mau disentuh, kapan dia mau dicium gampang, kapan dia mau dibawa gampang, gitu kan. Akhirnya juga pada saat hamil disuruh gugurin, dihina, ya, dan segalanya, maka dia tidak bisa buat apa-apa. Ya. Di sini teman-teman sekalian kita harus sadar bahwasanya wanita punya kedudukan. Jadi kapan kita murah, maka akan murah di mata laki-laki, dan bahkan jadi suaminya pun suaminya tidak akan hormati dia. Tapi kalau dia mulia, tidak sembarangan orang menyentuh dia, maka suami juga akan ya segan, ya akan menyayangi dia, menghormati dia, karena orang ini ternyata tidak melakukan atau tidak mudah untuk dijangkau. Dan suami juga pada saat tinggalkan dia di rumah merasa tenang. Oh, saya saja dulu tidak bisa sembarangan pegang, apalagi dengan orang lain. Jadi memang kemuliaan itu perlu dijaga. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang surga, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Setelah Allah jelaskan surga, tamannya, bidadarinya, pelayannya, segala macam, Allah bilang, dan pada itulah harusnya orang-orang pada bersaing. Tidak suruh bersaing pada hal yang positif. Tidak boleh anggap, oh orang lain itu sudah dahului saya. Para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim sudah dahului kita di surga. Sudahlah, berarti mungkin kita sudah tidak bisa dapat. Enggak. Ikuti jejak mereka supaya kita bisa sama bersama mereka. Dalam hadis kata Nabi SAW yang memotivasi untuk bersaing positif ini, kata Nabi SAW, kalau seandainya orang-orang mengetahui apa yang tersembunyi di saf pertama dan azan, kemudian mereka tidak bisa mendapatkannya kecuali bersaing, maka mereka akan bersaing. Tapi bersaing positif, bukan menghina, bukan menjatuhkan. Artinya gali potensimu, sebagaimana orang lain dapat, kamu juga harus bisa dapat. Kita butuh kisah-kisah orang saleh, pembakar semangat, membuat orang bangun tengah malam pada saat dia dengar ceramah. Dia jadi semangat mau sholat malam, keluar dari masjid, dia korek kantongnya, dia keluarkan sedekahnya, dia mulai buka Al-Quran di rumahnya, mulai dia berbuat baik dengan suaminya, dengan istrinya, karena ilmu. Ilmu itu punya efek ya dalam kehidupan kita. Kita kalau belajar kita jadi lebih baik. Jadi lebih baik. Karena ilmu itu selalu mengawasi kita. Bahkan kalau kita lagi mau buat maksiat, dia seperti lagi narik badan kita. Jangan lakukan. Kita kayak ketakutan sendiri, dibebani sama dia, gitu kan?
Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Begitu banyak nikmatnya Allah, Bapak Ibu sekalian. Kita berbuat maksiat, pelanggaran-pelanggaran, tapi Allah masih bisa memberikan kita oksigen gratis. Setelah bertahun-tahun berbuat dosa, dengan taubat kepada Allah, Allah bisa ampuni. Itu luar biasa. Dan kalau seandainya, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah itu tahu bagaimana nikmatnya keimanan yang ada dalam hati kami ini, sehingga kami bisa menangis dan kami bisa merasakan dekatnya dengan Allah, bahkan merindukan surga dan selalu merasa diri jauh dari neraka. Maka niscaya mereka akan membelah dada-dada kami dan mengambil keimanan itu, karena mereka tidak akan pernah merasakannya. Keimanan akan membuat makanan sederhana menjadi mewah, tidur di tempat yang biasa akan menjadi nyaman, bahkan cobaan seberat apapun menjadi kecil buat kita, karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu sebuah nikmat, itu hanya bisa dirasakan kalau kita betul-betul memaksakan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada majelis ilmu, dengarkan kalau disampaikan, ambil ilmunya, selesai, bubar baru bicara, itu pun hal-hal yang mubah. Tapi kalau sudah berpakaian muslimah, pakaian muslim, performanya sudah Masya Allah ikuti sunnah Nabi SAW, lalu masih tetap lisannya tajam, maka ada hadis Muslim kan yang mengatakan, ada seorang wanita di Madinah, kata para sahabat, ya Rasulullah, ada wanita tidak pernah ketinggalan sholat tahajud, tidak pernah ketinggalan puasa sunnah tiap hari, tapi lisannya salitah, kasar sekali, suka nyakitin orang-orang. Kata Nabi SAW, la khaira fiha, hiya finnar, nggak ada kebaikan orang itu, maka akan masuk neraka dia dengan itu. Tidak ada bekas ilmu padanya. Masalah ghibah dosa besar dianggap biasa, masalah fitnah biasa. Malah kadang-kadang lebih hebat gosipnya di majelis daripada orang-orang yang awam di luar sana, gitu kan. Ini kalau mereka jadi orang awam luar biasa sebenarnya, jadi ahli gosip, ya, dibayar sama entertainment barangkali.